Halo kawan, selamat datang di Kita Hamzah Channel. Kali ini kita telah memasuki episode ketiga, dan tema yang kita bahas bersama kali ini adalah definisi puisi. Kawan, apakah kawan tahu bahwasanya puisi adalah salah satu karya pertama dan tertua yang dibuat oleh manusia? Kok bisa? Nah, mari kita akan membahasnya bersama di sini. Jadi, sebelum kita mengenal kayak novel, terus cerpen maupun yang lainnya, puisi menjadi dasar dari segala tulisan sastra dan juga menjadi penemuan pertama yang menjadi bahan penelitian sejarah di dunia. Puisi yang lama berasal dari Sumeria dan Yunani menjadi salah satu yang menyimpan puisi cukup epik pada masanya, dari berbagai jenis dan juga berbagai cara penyampaiannya. Bahkan ada seorang filsuf Yunani, kalau tidak salah Aristoteles, menyatakan bahwa puisi adalah dasar dari segala pengetahuan. Mengapa bisa demikian? Kawan, puisi adalah ungkapan ekspresi yang berasal dari manusia yang diungkapkan dalam kata-kata. Jika puisi dirupakan menjadi rupa, akan menjadi karya seni. Kalau dilafalkan dan dinadakan akan menjadi lagu. Kalau di cat atau dilukiskan akan menjadi lukisan, dan puisi yang diibaratkan sebagai bangunan akan menjadi arsitektur. Kawan, ada banyak sekali definisi mengenai puisi. Kalau kita cek di KKBI, puisi adalah ragam sastra yang terikat oleh irama, mantra, dan juga penyusunan kata dan juga bait kata. Dan mungkin ada yang lebih daripada itu. Ada pendapat mengenai bahwa puisi itu harus dipadatkan supaya dia bisa lebih jelas dan juga tidak bertele-tele. Karena puisi itu adalah sebuah pesan yang logikanya begini. Pesan itu harus singkat, jelas, dan padat agar yang menerima bisa langsung mengerti dan paham. Dan juga ada kesan rahasia agar tidak semua orang bisa memahami, dan hanya orang yang dituju saja yang mengetahui. Nah, dalam kasus seperti ini ada beberapa teori mengenai definisi puisi. Nah, kalau saya baca di buku catatan saya, menurut H.J. Jasin, puisi adalah pengungkapan perasaan yang disampaikan oleh sang empunya atau si penulis. Sebuah luapan perasaan yang dirupakan dalam kata-kata dan juga irama. Lalu ada juga pendapat mengenai James Rivers, bahwasanya puisi adalah ungkapan entah itu rasa senang, sedih, kecewa, ataupun
rasa yang ada pada penulis yang dia rasakan ataupun dia pelajari. Lalu ada juga pendapat bahwa dari Sumardi bahwasanya puisi adalah pemadaran kata yang berirama dan juga memiliki pesan. Jadi kuncinya adalah padat, singkat, dan indah. Dan yang terakhir adalah dari Herman Waluyo, puisi merupakan struktur fisik dan juga batin. Maksudnya adalah puisi itu dibentuk dalam sebuah kata dan juga memiliki pesan tersirat di dalam kata itu sendiri. Jadi ada struktur tertentu yang membuat puisi bisa diterima dan juga merasakan, wah ini rasanya ini cocok sekali dengan saya. Wah ini kok rasanya seperti ada gelombang tersendiri. Kira-kira seperti itu. Puisi itu banyak sekali definisinya, dan sampai sekarang definisi konkret itu masih belum pakem, dan itu yang menjadi ciri khas dari sebuah puisi. Menurut praktisi puisi Mas Ferdi Afran, dia berkata bahwasanya andai kalau puisi itu ada definisinya, mungkin sampai sekarang dia tidak akan menulis puisi, karena belum adanya definisi konkret itulah yang menjadi seni dari berpuisi. Semua orang bebas berekspresi dan juga berkreasi menggunakan apa yang dia pahami dan apa yang dia rasakan. Lalu apa yang diajarkan di sekolah itu salah? Tidak juga. Karena yang diajarkan di sekolah itu adalah puisi model lama, dan itu sudah menjadi pakem budaya di Nusantara, baik di Sumatera maupun Jawa, dan juga di beberapa daerah lainnya seperti Kalimantan, di Sulawesi dan kawan-kawannya. Puisi menjadi bahasa pemersatu dan juga menjadi bahasa universal, di mana pesan dapat tersampaikan dan juga ada makna yang bisa dipelajari di dalamnya. Ngomong-ngomong tentang definisi puisi, puisi sendiri bisa dipelajari oleh semua orang, semua kalangan, tak peduli tua muda, pria wanita, pekerja ataupun pengusaha. Semua orang bisa berpuisi, karena syarat untuk berpuisi adalah merasakan rasa dan juga akal. Dan satu lagi, kalau di puisi Arab itu ada hikmah yang bisa disampaikan. Mungkin itu yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dan di episode ini kita akan membagi menjadi dua. Yang pertama ini adalah episode 3 yang membahas tentang definisi, dan episode keempat adalah jenis-jenis puisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada unek-unek, kritik, saran, ataupun urung rembuk, boleh kawan menulis di kolom komentar. Saya terima kasih banyak, dan mohon maaf jika ada kurang maupun salah kata. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.